Bayangkan sebuah kesepakatan yang tidak pernah ditandatangani di atas meja resmi. Tidak ada konferensi pers, tidak ada liputan media internasional. Tapi, di balik tirai kegelapan diplomasi global, dua pemimpin paling kontroversial di dunia, Vladimir Putin dan Kim Jong-un, telah menutup sebuah deal yang berpotensi mengubah wajah ancaman nuklir di Asia Timur untuk puluhan tahun ke depan. Darahnya dibayar oleh ribuan tentara muda Korea Utara yang jatuh di ladang perang Kursk, Rusia. Dan imbalannya? Teknologi paling mematikan yang pernah ada di muka bumi. Kita perlu mundur sejenak untuk memahami bagaimana sampai ke titik ini. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, Moskow terus mengalami tekanan luar biasa, baik di medan perang maupun secara ekonomi akibat sanksi Barat. Rusia membutuhkan amunisi, membutuhkan tenaga manusia, dan membutuhkan sekutu yang tidak takut pada tekanan internasional. Disinilah Pyongyang melihat peluang emas. Korea Utara, yang selama berpuluh-puluh tahun terkungkung di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB atas program nuklirnya, kini memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan Moskow, tentara yang terlatih, amunisi yang melimpah, dan keberanian untuk melawan Barat. Menurut konfirmasi Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, Pyongyang telah menyuplai lebih dari 10 juta peluru artileri dan rudal ke Rusia. Sebuah angka yang mencengangkan. Segalanya berubah ketika Putin dan Kim Jong-un menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Juni 2024 di Pyongyang. Menurut laporan Al Jazeera dan Tempo, perjanjian ini mewajibkan kedua negara untuk memberikan bantuan militer tanpa penundaan jika salah satu pihak diserang. Putin sendiri menyebut dokumen ini sebagai dokumen terobosan. Tapi di balik kata-kata diplomatik itu, tersembunyi sebuah transaksi yang jauh lebih gelap. Sementara itu, di garis depan Kursk, Rusia Barat, ribuan tentara Korea Utara mulai berdatangan. Badan Intelijen Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2024, Korea Utara mengirim 11.000 personel militer ke Rusia. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 2025, tambahan 3.000 tentara kembali diberangkatkan. Jenderal Kim Yong-bok, Wakil Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea, bahkan hadir langsung di Rusia untuk mengawasi operasi. Ini bukan sekadar bala bantuan. Ini adalah keterlibatan militer penuh oleh Pyongyang. Namun harga yang dibayar Pyongyang tidaklah murah. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, lebih dari 6.000 tentara Korea Utara telah menjadi korban, tewas, cedera, atau ditangkap di medan perang Kursk, bertempur di tengah musim dingin ekstrim, menghadapi drone Ukraina yang canggih dalam sebuah perang yang bukan milik mereka. Mereka adalah pion dalam permainan catur geopolitik dua pemimpin yang duduk jauh dari jangkauan peluru. Lalu, apa yang didapat Pyongyang sebagai imbalan dari pengorbanan darah ini? Berdasarkan analisis para ahli dari Pentagon, Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dan laporan Tempo, Korea Utara mengincar beberapa hal sekaligus. Pertama, transfer teknologi senjata nuklir taktis. Kedua, kemajuan dalam program rudal balistik antar benua atau yang dikenal sebagai ICBM. Ketiga, teknologi satelit pengintaian. Dan keempat, yang paling mengkhawatirkan, akses ke teknologi kapal selam nuklir. Faktanya, Korea Utara saat ini memiliki sekitar 50 senjata nuklir menurut perkiraan Sindoscope. Kim Jong-un memiliki program ambisius untuk memasangkan hulu ledak nuklir ke rudal balistik yang dapat ditembakkan dari peluncur darat bergerak maupun dari kapal selam. Dan jika Rusia benar-benar mentransfer teknologi presisi tinggi ke Pyongyang, maka program ini akan melompat beberapa dekade ke depan dalam waktu singkat. Indikasi ini sudah mulai terlihat. Pada Desember 2025, Kim Jong-un secara terbuka memamerkan pabrik kapal selam nuklir baru Korea Utara. Hong Min, analis dari Institut Penyatuan Nasional Korea, langsung mencurigai adanya campur tangan teknologi Rusia di balik perkembangan yang sangat cepat ini. Foto-foto ini memicu pertanyaan apakah Rusia membantu Korea Utara merakit kapal selam nuklir secepat itu, ujarnya. Sebuah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab secara terbuka oleh Moskow maupun Pyongyang. Bersamaan dengan itu, Rusia juga dilaporkan telah memberikan imbalan langsung berupa rudal sistem pertahanan udara canggih kepada Korea Utara. Sebuah informasi yang pertama kali bocor melalui pernyataan pejabat Korea Selatan. Selain itu, Pyongyang juga menerima pasokan bahan bakar,
makanan, dan akses ke peralatan militer yang sebelumnya tidak bisa disentuh akibat sanksi PBB. Dalam satu gerakan strategis, Korea Utara berhasil membalik keterisolasinya menjadi sebuah kekuatan tawar yang nyata di panggung global. Di sisi lain, bagi Rusia, keuntungan dari deal ini juga tidak kecil. Wakil juru bicara Pentagon, Sabrina Singh, menyatakan kekhawatiran serius bahwa tentara Korea Utara tidak hanya digunakan sebagai tenaga tempur biasa, tetapi juga untuk mendukung operasi tempur langsung melawan pasukan Ukraina. Seorang analis, Zinberg, dari Saint Petersburg, bahkan menyebut kehadiran pasukan Korea Utara digunakan Rusia untuk menakuti sekutu-sekutu Eropa Ukraina yang berharap Rusia akan kehabisan tenaga lebih cepat. Yang semakin mengkhawatirkan dunia adalah dinamika ini tidak berdiri sendiri. Korea Utara kini makin dekat dengan Cina sebagai akibat aliansinya dengan Rusia. Pyongyang telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam ekonomi perang Rusia, bukan sekadar pengamat dari luar. Dan di tengah kekacauan konflik AS-Iran di Selat Hormuz, perhatian Washington terpecah. Pentagon bahkan dikabarkan mengalihkan sebagian senjata dari Ukraina ke Timur Tengah. Sebuah langkah yang secara tidak langsung membuka ruang lebih lebar bagi manuver Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, Korea Utara bereaksi keras ketika Trump mengizinkan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir secara mandiri. Kim Jong-un menyebut langkah Seoul itu sebagai tindakan ofensif dan bersumpah untuk mempercepat modernisasi nuklir angkatan lautnya. Kita sangat perlu mempercepat pengembangan radikal ini, tegas Kim, seperti dikutip KCNA. Dunia kini menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca Perang Dingin. Sebuah poros kekuatan baru sedang terbentuk, bukan sekadar di atas kertas, melainkan dibangun di atas darah, teknologi, dan ambisi nuklir yang tidak lagi bisa dianggap remeh. Setiap rudal baru yang berhasil dikembangkan Pyongyang, setiap kapal selam nuklir yang meluncur dari galangan Korea Utara, semuanya membawa jejak dari deal gelap yang lahir dari abu perang Ukraina. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Korea Utara mendapat teknologi dari Rusia. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh transfer itu sudah terjadi? Dan ketika Korea Utara akhirnya memiliki ICBM dengan presisi yang cukup untuk menjangkau daratan Amerika Serikat. Apakah dunia sudah terlambat untuk bertindak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah deal Moskow-Pyongyang ini adalah ancaman terbesar yang dunia abaikan hari ini? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satupun analisis mendalam dari channel ini.